Shalom warga kerajaan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Materi komsel kita untuk minggu ini diambil dari materinya Bapak Pendeta Yohanes Kristianus minggu kemarin dengan judul Mengambil Keputusan. Oleh sebab itu saya akan membuka dengan satu pertanyaan diskusi. Bapak Ibu Saudara bisa diskusikan pertanyaan ini dengan anggota komsel Bapak Ibu Saudara masing-masing. Keputusan terbesar apa yang pernah Bapak Ibu Saudara ambil di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Warga kerajaan, kita tahu persis bahwa hidup ini adalah pilihan. Bahkan ketika kita tidak mengambil keputusan pun, itu merupakan suatu pilihan dalam kehidupan kita. Dan yang perlu kita sadari adalah ketika kita memutuskan sesuatu hari ini, itu akan menjadi dampak bagi kehidupan kita yang akan datang. Itu artinya begini, bahwa apa yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, baik di dalam dunia pekerjaan, baik di dalam dunia pelayanan maupun di dalam dunia keluarga, itu adalah hasil daripada keputusan yang sudah kita ambil jauh sebelum hari ini. Jadi kita ada saat ini itu adalah hasil keputusan dari masa lalu. Dan tentunya belum terlambat jika kita semua mau sadar dan kita semua mau sepakat mengambil keputusan yang benar, keputusan yang tepat saat ini, supaya masa yang akan datang itu menjadi masa-masa di mana kita menikmati dampak dari keputusan kita yang benar saat ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua, ayo kita mengambil keputusan yang benar agar masa-masa yang akan datang itu akan menjadi baik bagi kita. Dan tentunya bukan baik bagi kita saja, tetapi baik bagi keluarga kita, baik juga bagi mereka yang ada di sekitar kita, baik juga untuk komunitas kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar hal-hal yang perlu kita ambil dalam mengambil sebuah keputusan. Ada 5 hal yang akan kita belajar bersama. Yang pertama yaitu prioritas. Saya ulangi, prioritas. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33. Kita akan melakukan segala sesuatu untuk bisa meraih yang namanya prioritas dalam kehidupan kita. Bahkan kita perlu menyusun prioritas dalam kehidupan kita. Apa saja yang perlu dijadikan prioritas? Nah, yang terpenting bagi kita semua adalah pastikan kalau Tuhan harus menjadi prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di pekerjaan, di keluarga, di komunitas, dimanapun aktivitas kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, maka di keluarga kita mempermuliakan nama Tuhan. Di pelayanan kita mempermuliakan nama Tuhan. Di pekerjaan kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi pentingnya prioritas. Apa prioritas Bapak Ibu Saudara saat ini? Pastikan itu Tuhan yang utama. Yang kedua, cara berpikir. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Roma 12 ayatnya yang kedua. Jika pikiran kita positif, maka hidup kita akan menjadi positif dan kreatif. Tapi kalau pikiran kita negatif, maka hidup kita pun akan menjadi akan ada di dalam hal-hal negatif, bahkan semuanya serba sempit, dan itu bisa membahayakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tentukan cara berpikir Bapak Ibu Saudara, yaitu cara berpikir yang positif dan kreatif. Yang ketiga, yaitu input atau masukan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Mazmur 119 ayat 9, yaitu apa yang sering kita lihat dan dengar dalam kehidupan keseharian kita. Sadari bahwa hal-hal yang menyebabkan kita sulit untuk terlepas dari dosa yang selalu senantiasa menjerat kita ke dalam dosa. Nah, hal-hal itu yang harus kita hindari. Masukan-masukan seperti itu yang seringkali kita pikirkan, itu kita hindari. Bahkan hal-hal yang negatif yang kita baca pun kita hindari. Nah, kita ganti dengan hal-hal positif yang kita baca, hal-hal positif yang kita dengar. Saya yakin itu akan berpengaruh positif bagi kehidupan kita. Dan yang keempat, suasana hati. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Mazmur 37 ayat 8. Kita perlu menjaga hati. Supaya apa? Supaya kita memiliki hati yang tenang. Kita juga tidak memiliki hati yang kacau. Karena kemarahan, panas hati itu akan membawa kita kepada keputusan-keputusan yang jahat. Nah, kalau hati kita sudah panas, hati kita sudah marah, maka tidak ada keputusan yang baik yang kita ambil dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, milikilah hati yang selalu terjaga,
supaya semua keputusan yang kita ambil itu bisa berdampak positif dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah orang yang dekat di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Amsal 15 ayat 22. Cara terbaik untuk melibatkan teman-teman dalam kehidupan kita adalah dengan memilih teman-teman yang terbaik, teman-teman yang bisa memberi masukan yang terbaik, teman-teman yang bisa mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan pernah ada di dalam komunitas yang membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Tapi ketika kita diizinkan Tuhan ada di dalam komunitas itu, pastikan kita membawa dampak-dampak yang positif. Dalam kehendak bebas manusia, hanya keputusan yang tepat yang akan membawa kehidupan manusia ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami percaya Komsel kami pada saat ini, Komsal kami pada saat ini akan menjadi wadah di mana kami bisa saling bertumbuh bersama-sama dalam keluarga seiman, dan tentunya itu semuanya akan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Amin.